Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada saat ini, mari kita awali pelajaran ini dengan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, karena kasih Tuhan yang sudah memberkati kami, yang mengurapi kami sehingga kami boleh bertemu kembali melalui jaringan virtual ini untuk bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang mengurapi hati pikiran kami sehingga kami boleh memahami pelajaran ini dengan baik. Inilah doa permohonan kami Bapa, ampunilah kami dari segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelajaran kita pada saat ini yaitu hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023. Judulnya, Pindah dari Zona Nyaman Kita. Saudara-saudara sekalian, agar dapat menjangkau orang lain, Allah bermaksud supaya kita berpindah dari zona nyaman kita. Kerinduan untuk tetap bersama-sama dengan orang-orang yang sepaham dengan kita, satu suku dan pergaulan sosial yang sejenis dapat menuntun kita pada rasa cinta diri dan bahkan pada kejahatan, Bapak Ibu sekalian. Bahaya ini adalah salah satu pelajaran yang ditarik dari cerita Menara Babel, Bapak Ibu. Kita bisa lihat itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 9. Dikatakan, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itulah yang dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan dan melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa maksud dari orang-orang ini? Apakah yang mereka inginkan? Dan mengapa Allah mencegah hal tersebut? Saudara-saudaraku, cerita dari orang-orang di Menara Babel menyatakan tentang besarnya ambisi mereka. Mereka berencana untuk membuat sebuah bangunan yang bisa diingat, yaitu di sebuah kota dan sebuah menara yang belum pernah ada di dunia ini sebelumnya. Sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi, kata mereka. Ini tercatat di dalam Kejadian pasal 11 ayat yang keempat. Berapa sering orang-orang zaman ini berusaha melakukan hal yang sama, Bapak Ibu sekalian. Tidak peduli apakah mereka seorang politik, seniman, bisnismen, bahkan melalui dunia agama.
ada di antara mereka yang ingin membuat nama mereka besar bagi diri mereka sendiri. Pada akhirnya, betapa sia-sia dan tidak berarti usaha-usaha tersebut. Ini kita bisa lihat ceritanya di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu saudara-saudaraku kasih, kitab suci mengatakan dalam Kejadian pasal 1 ayat yang keempat bahwa orang-orang ini ingin membangun menara tersebut supaya mereka tidak tersebar ke seluruh bumi. Mereka mau berkumpul bersama untuk alasan cinta diri mereka sendiri, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Allah memiliki rencana lain. Orang-orang ini disatukan juga dengan pekerjaan ini. Dikatakan bahwa, tetapi ia berfirman, mereka ini satu bangsa, satu bahasa untuk semuanya. Dan selanjutnya, ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Kejadian pasal 11 ayat yang ke-6. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, rencana ambisius ini dari orang-orang ini dikatakan sesungguhnya jahat adanya. Walaupun kitab suci tidak mengatakan hal itu secara eksplisit, Ellen G. White mengatakan bahwa mereka tidak percaya kepada janji Allah, bahwa Dia tidak akan pernah lagi memusnahkan bumi ini dengan air bah. Tercatat dalam Kejadian pasal 9 ayat 14 dan 15. Mereka dikatakan bermaksud untuk membangun apa yang mereka anggap aman daripada percaya kepada firman Allah, Bapak Ibu sekalian. Apapun motif utama mereka, dikatakan bahwa Allah mengetahui bahwa tujuan-tujuan mereka tidaklah murni, tetapi diisi dengan ambisi-ambisi diri. Itulah sebabnya, Bapak Ibu, Allah mencegah mereka untuk mencapai tujuan yang mereka sudah tetapkan tersebut. Apakah Anda termasuk bagian sebuah kelompok atau masyarakat suku tertentu yang membuat Anda merasa lebih nyaman ketika berada di antara mereka? Bapak Ibu sekalian, dalam cara apakah Anda atau kita kemungkinan bisa bergaul dengan orang lain yang bukan merupakan bagian dari ras, suku, dan bangsa Anda? Tuhan memberkati. Kita akan akhiri pelajaran kita pada saat ini dengan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk pelajaran pada saat ini. Kami diminta Tuhan untuk menjadi pelaksana misi Tuhan, untuk menjangkau orang-orang yang ada di luar sekitar kami. Tuhan, mungkin ada banyak kisah-kisah yang sudah diceritakan dalam firman Tuhan yang menceritakan tentang pelanggaran dan pemberontakan umat manusia, khususnya dalam hal penolakan atas apa yang Tuhan perintahkan. Biarlah pengalaman itu menjadi pengalaman kami yang hidup pada zaman sekarang, sehingga apapun yang Tuhan perintahkan kepada masing-masing kami boleh terlibat di dalamnya. Kami boleh mengambil bagian untuk turut serta dalam mengemban misi Tuhan untuk dunia ini. Tuhan memberkati seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini. Biarlah kasih Tuhan yang memberkati kami seluruhnya. Kasih Tuhan kiranya juga yang mempertemukan kami dalam seri pelajaran-pelajaran berikutnya, sehingga kami boleh bersama-sama belajar dan memahami akan firman Tuhan. Mohon ampun Tuhan akan segala dosa kesalahan kami, kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.